dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sangat berbahagia ada di Global Kurban. Masya Allah, satu keberkahan tersendiri buat saya ya. Rasa syukur yang tak terhingga hari ini. Mudah-mudahan juga ini benar-benar kecapai untuk pengiriman kurban ke 19 negara ya, kemudian di sekitar 50 kabupaten ya, 50 kabupaten di Indonesia, 10.000 ekor kambing, 1.000 ekor sapi, 500 ekor unta. Insya Allah bisa sampai ke saudara-saudara kita di Somalia, di Rohingya, di Mesir, di Palestina, di mana saja, buat teman-teman yang membutuhkan. Coba kita gembira sedikit. Global Kurban memudahkan kita berbagi dengan saudara-saudara kita di seluruh dunia. Subhanallah. Semuanya. Maulana, Maulana, ya Sami'una, bi rahmatika ya Rabbi, la taqajana. Maulana, Maulana, ya Sami'una, bi rahmatika ya Rabbi, la taqajana. Bila waktu telah berakhir, bila waktu telah berakhir, teman sejati hanyalah amal, hanyalah amalmu, hanyalah amalmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Bapak mengenai festival kurban di Carrefour? Silakan Pak. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan pada Carrefour yang ini kesekian kali kita bekerjasama dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Kita insya Allah akan terus bekerjasama dan bahkan di Ramadan kemarin kita bisa menghadirkan kurang lebih 3.000 lebih anak-anak yatim bersama Carrefour, dan ini sebuah kebanggaan bagi kami bahwa Carrefour sebagai bagian dari kekuatan ekonomi nasional bukan hanya peduli saat ini tapi juga memang sudah teruji kepeduliannya, bukan hanya kurban tapi juga dengan anak-anak yatim. Saya kira cukup membanggakan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, memang PKPU juga bukan baru menangani kurban, tapi menangani kurban sejak tahun 2001, tepatnya memang sejak 99 mulai sangat serius di 2000, dan kemudian distribusi kurban kami selain ke nasional di 33 provinsi, kami juga mendistribusikan dengan teman-teman di ACT sebagai dengan teman-teman beberapa juga beberapa negara lain, Somalia, di Kenya, kami ke Papua New Guinea, Timor Leste, Thailand, Filipina, Myanmar. Alhamdulillah tim kami sudah berangkat. 2 hari yang lalu tim kami untuk Myanmar sudah berangkat, dan juga tim untuk Somalia juga sudah kami berangkatkan. Jadi ini memang bukan semata-mata sebuah gaya-gayahan gitu, bahwa kita bisa peduli pada banyak negara, tapi ini sebagai bagian dari kepedulian kita bahwa ada banyak yang memerlukan juga di luar negara kita sendiri. Yang berikutnya memang harus diakui, kurban ini kan persoalan edukasi. Mungkin Ustaz Boy juga selama ini terlibat banyak bahwa yang
menjadi PR bersama kita, lembaga-lembaga seperti DEDO, kemudian ACD dan kami di sini memang mengedukasi bagaimana kurban menjadi sebuah narasi keikhlasan, bahwa kurban itu adalah sebagai sebuah pengorbanan ini yang kemudian lebih penting daripada sekedar bagaimana kita menghimpun. Saya kebetulan di lembaga asosiasi zakat di POS, kemarin juga baru bertemu. Ini PR kami bersama untuk bisa mengedukasi lebih intensif bagaimana kesadaran sosial itu menjadi tumbuh dan bisa terlembagakan dengan baik. Dan alhamdulillah Carrefour sudah mulai mewadahi aktivitas bersama-sama ini dan membanggakan kita semua. Kalau hari ini yang kami bertiga di sini, mudah-mudahan di hari yang akan datang ada banyak lembaga yang bekerja sama dan mudah-mudahan lebih banyak lagi yang terlibat. Jadi memang kalau tadi Pak Yuli mengatakan target dan berjualan 30.000 untuk nasional dan di beberapa negara di luar, kami kurang lebih sama. Kami menargetkan 20.000 untuk distribusi nasional di beberapa negara. Dan tahun lalu kami alhamdulillah sudah mencapai angka 14.000 lebih untuk kurban yang kami kelola. Distribusi kami hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. Dan tahun lalu kami sudah terlibat juga ke beberapa negara, Myanmar, Somalia, Filipina, Thailand, dan beberapa negara yang lain. Jadi ini yang kemudian di lapangan walaupun kami berbeda baju, tapi alhamdulillah sering bersama-sama. Jadi bagi kami sebenarnya ini sebuah sinergi. Ditambah hari ini kita duduk bersama dengan Carrefour sehingga akan menjadi lebih luas manfaatnya. Kan bahwa keberadaan kita kan siapa yang bermanfaat itulah yang kemudian menjadi tonggak bagi umat gitu. Fairness dan koordinasi gitu. Itulah kemudian kami pikir yang menjadi kehadiran kita dengan Carrefour, dengan teman-teman di sini, dengan ACD dan beberapa untuk memberi manfaat yang semakin luas sehingga bukan hanya 1.000, 2.000, tapi juga bahkan semua yang dibutuhkan teman-teman di sini kita bisa berikan manfaatan itu dengan hewan kurban yang kita kelola. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum, saya Tufai dari hidayatullah.com. Mau tanya terkait tadi penyaluran ke luar negeri, khusus untuk Suriah. Kita tahu blokadenya sampai hari ini sangat ketat ya. Strategi yang disiapkan oleh Global Kurban masuk ke Suriah itu bagaimana ya, dan apakah itu untuk kedua belah pihak, maksudnya untuk pihak pemerintah Basar atau untuk pihak umat Islam? Jadi maksudnya apakah merata melakukan sentimennya kemanusiaan atau memang akidah? Yang kedua, mungkin pertanyaannya agak normatif ya, tapi perlu untuk disampaikan juga ke pembaca. Kenapa repot-repot sampai ke sana gitu? Padahal di Indonesia masih banyak orang miskin yang butuh kurban. Itu aja sih. Iya, langsung dijawab dulu ya. Silakan Pak Nana, kalau jawab dulu. Silakan Pak Nana. Kalau KPU sebenarnya kita kalau dibilang repot sejak awal kita sudah ke beberapa negara. Dan kami pikir tadi sama dengan teman-teman di ACT bahwa ini sebenarnya pembuktian bahwa kita juga peduli. Walaupun bagi kami memang porsinya tidak terlalu besar. Jadi kira-kira 70% lebih di dalam negeri sebenarnya distribusinya. Keluar itu kurang lebih 30%-an, 25-30%. Itu pun memang kami punya mitra beberapa NGO dan komunitas Indonesia yang ada di luar negeri. Biasanya kan teman-teman di luar itu tidak cukup hanya kami tawarkan isu dalam negeri, sehingga kami perlu menawarkan isu-isu untuk yang sifatnya global. Jadi beberapa negara kami tawarkan, mitra kami di sejumlah negara, sama-sama yang NGO Muslim, di Jerman, di Turki, kemudian di Amerika, di Australia, di Jepang, di Taiwan, di Korea Selatan. Kami punya beberapa representatif. Dan selama ini mereka menghendaki tidak hanya ke Indonesia, tapi juga ada beberapa yang mereka minta ke tadi negara-negara tadi. Untuk Suriah sendiri kami memang sudah melakukan beberapa kali bantuan, bukan hanya kurban sebenarnya. Dan concern kami pada pengungsi. Jadi beberapa kali kami aktivitas untuk pengungsi Suriah lebih kepada ke pengungsi Suriah yang ada di beberapa negara, di Turki, kemudian di Yordan. Kami lebih banyak sekitar itu intinya pengungsi yang kemudian bisa kami jangkau. Dan kami biasanya bermitra dengan elemen lokal. Jadi kami tidak datang jebet begitu kalau saya ini datang ke sebuah tempat kemudian dengan tidak menggandeng elemen lokal. Kami sebenarnya punya kontak-kontak sejumlah jaringan di beberapa negara, dan ini yang menjadi mitra kami.
baik di Somalia, kami juga punya NGO lokal, misalnya Kenya, di sejumlah negara kami lakukan itu. Gitu. Jadi kunci pertama saya lagi di jaring. Gitu. Kami alhamdulillah punya jaring sampai ke sejumlah negara. Yang kedua adalah fokus untuk Suriah sendiri kami ke pengungsi Suriah, terutama untuk anak-anak, balita, dan kemudian prioritas di kemanusiaan. Gitu. Untuk beberapa daerah yang stoknya memang melimpah, kita menggunakan stok lokal. Tapi untuk pulau-pulau kecil seperti di pulau-pulau sekitar Sulawesi, kemudian Maluku, nah kami kadang-kadang mengajak sapinya berenang. Gitu. Ini yang kemudian unik di kami. Gitu. Sapi itu tidak di perahu karena biasanya goyang-goyang takut jatuh, sehingga sapinya diajak berenang, diikat pakai tali dan berenang. Gitu. Jadi beberapa yang kami lakukan adalah memang tidak semua stok itu asli dari lokal setempat. Gitu. Kadang-kadang ada beberapa kondisi di mana kemudian harus geser, gitu. Misalnya di kota-kota yang lebih besar geser ke tempat yang lebih kecil. Begitu pula di Papua dan beberapa kabupaten kota yang lain. Gitu. Ini yang kita distribusikan. Gitu. Untuk di dalam negeri sendiri seperti itu. Di kami biasa sapi naik perahu, naik kapal, kadang-kadang tadi suruh berenang gitu kalau dekat, tidak terlalu dalam. Nah, ini yang kami lakukan. Untuk di luar negeri sendiri memang kami punya jejaring di tadi mitra lokal yang selama ini mereka kemudian mempersiapkan hewannya, kemudian data siapa calon penerima manfaatnya, dan beberapa tempat bahkan kami mengajak mereka langsung untuk terlibat dalam proses pemotongan hewan kurban. Gitu. Jadi di tim kami ini yang berangkat ke Somalia dan ke Kenya misalnya sudah jauh-jauh hari sudah kita kontak sebelumnya, sudah menunjuk mitra lokal dan kita sudah pastikan mereka siap. Gitu. Di tahun lalu kami memotong hampir 500 hewan bentuknya kambing di sana dengan dukungan teman-teman lokal di sana. Dan memang di sana basisnya kalau hewan itu tidak dikuliti seperti di kita. Begitu potong dibawa satu keluarga, potong dibawa satu keluarga, jadi lebih cepat. Di kita kan harus dikuliti, kemudian sampai pernah dipotong-potong baru diambil. Di sana tidak. Di Somalia, di Kenya itu sapi kemudian dipotong, dibagi dua, langsung dibawa pergi sama satu keluarga. Jadi lebih cepat prosesnya. Nah, beberapa tempat juga begitu. Di Thailand dan di Myanmar juga sama. Kami menggunakan masyarakat lokal dan kemudian dengan jejaring lokal yang untuk mempermudah proses ini dengan lebih baik. Kadang-kadang tidak mungkin kami kirim tim, apalagi tadi teman-teman saya juga bilang tidak mungkin bawa sapi digendong ke lokasi-lokasi yang jauh. Nah, itu yang kami lakukan. Saya kira memang tantangan ke depan memang kita semua di lembaga-lembaga seperti kami, ACD dan beberapa ingin lebih banyak lagi yang bisa kita jangkau, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kami di PKPU sendiri memang sampai dengan hari ini terus melihat trafik karena kita kebetulan ada dashboard untuk melihat pergerakan dari menit ke menit, angka di yang kami lihat terakhir sebelum berangkat sekitar mungkin 5.000-an ya. 5.000-an terus naik, kita belum update untuk 2 jam setelah kita lihat. Memang tadi Pak Yuli bilang memang grafiknya itu biasanya naik H-3, H-2 itu sangat kencang. Jadi perilaku perubahan di Indonesia itu justru di H-10 sampai dengan H-1 sampai dengan H itu memang akan melompat di H-3 sampai dengan H-2 gitu. Dalam pengalaman kami memang dan juga di lembaga-lembaga seperti ini dari tahun ke tahun tidak ada yang turun dari capaian tahun sebelumnya. Ini yang luar biasa. Di pengalaman bertahun-tahun baik di zakat maupun di kurban tidak ada lembaga zakat atau lembaga kemanusiaan yang mengelola kurban yang capaiannya turun dari tahun lalu. Ini yang luar biasa. Jadi walaupun tidak tercapai target mesti akan naik dari tahun lalu. Di pengalaman bertahun-tahun seperti itu terbukti. Gitu. Dan mudah-mudahan di kami sendiri kami optimis bisa capai target gitu. Karena pada dasarnya memang ada banyak kebiasaan di Indonesia ya, bayar listrik, bayar apa itu biasanya di enjoy time. Begitu mau tutup baru pada datang gitu. Sehingga kami memang membuka 24 jam on call untuk jemput kurban. Ini bagian dari tadi memudahkan sekaligus kemudian meringankan daripada susah di rumah bisa mau kurban, ini kami yang jemput gitu. Itu salah satu kemudahan yang saya kira juga teman-teman di ACD juga sama. Kurban on call 24 jam. Jadi seperti PLN atau apalagi yang PAM 24 jam gitu. Bisa kira begitu. Kami sudah sampai angka 5.000 lebih bergerak terus dan mudah-mudahan tadi sama Pak Yudo juga sama kami mohon doanya agar target kami 20.000 itu bisa kami lewati. Terima kasih. Iya, silakan setengah ya. Ini simbolis ya, menyerang simbolis dari Carrefour.
Terima kasih pada rekan-rekan wartawan yang sudah mengabadikan.